Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala amal saleh terlaksana dengan sempurna. Barakallahu fikum. Kaifa halukum? La'allakum bi khairin. Semoga ananda sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang ke-11 ini kembali kita lanjutkan materi dengan tema nilai perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran ketiga. Pada pertemuan sebelumnya kita dapatkan kesimpulan bahwasanya perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran pertama adalah semuanya bernilai positif. Sin, cos, tan. Kemudian pada kuadran kedua, yang positif hanyalah sin. Adapun cos, tan bernilai negatif. Kemudian besar sudut yang terletak di kuadran ketiga adalah yaitu antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang sebelah sini adalah tentunya setelah ananda sekalian mendengarkan penjelasan singkat melalui video pembelajaran ini, maka ananda sekalian bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik kemudahan terhadap apa yang kita pelajari ini dan tentunya bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kuadran ketiga, relasi sudut alfa dan 180 derajat plus alfa. Silakan Anda sekalian perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar yang terletak pada kuadran ketiga. Apabila titik A, S, Y dicerminkan terhadap titik O, bayangannya adalah titik A1 yaitu negatif X, negatif Y. Kenapa negatif? Karena seperti penjelasan sebelumnya, sumbu X dari titik 0, titik O ke arah kiri bernilai negatif, dan sumbu Y dari titik O ke arah bawah itu bernilai negatif. Sehingga titik A1 adalah negatif X, negatif Y. Kemudian kita lihat bagaimana hasil penjelasannya. Ternyata adalah segitiga AOB itu sama dengan segitiga A1 OB1. Kemudian besar sudut dari sudut A1 OB adalah alfa plus 180 derajat atau 180 derajat plus alfa. Ini besar sudut A1 OB. Kita lihat ini. Kemudian kita lihat bagaimana perbandingan trigonometrinya. Dari segitiga AOB atau sudut AOB dengan siku-sikunya DB diperoleh, kita percepatkan yang sudah kita bahas pada sebelumnya, bahwasanya sin itu adalah
sin alfa, yang ini adalah Y per R. Kemudian cos alfa adalah X per R. Kemudian tan alfa adalah Y per X. Nah, sekarang kita akan cari bagaimana perbandingan trigonometri di sudut A1 OB. Yang mana sudutnya adalah 180 derajat plus alfa. Jadi sama kita mencari sudut alfa pada segitiga A1 OB1 dengan siku-siku DB1. Yang pertama, sin sudut A1 OB atau sin 180 derajat plus alfa sama dengan sin alfa pada segitiga A1 OB1. Konsep sin adalah yaitu perbandingan sisi depan sudut dengan sisi miring. Depan alfa adalah A1 B1 yaitu negatif Y. Kemudian sisi miringnya adalah OA1 R. Jadi kita peroleh perbandingan dari sin 180 derajat plus alfa sama dengan negatif Y per R. Kemudian konsep dari Y per R itu sama dengan sin alfa. Karena negatif maka sama dengan negatif sin alfa. Jadi perbandingan trigonometri sudut sin 180 derajat plus alfa sama dengan negatif sin alfa. Kemudian cos sudut A1 OB atau sama dengan cos sudut 180 derajat plus alfa atau sama dengan cos alfa pada segitiga A1 OB1 adalah konsep cos adalah perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Sisi sampingnya adalah OB1, sisi miringnya adalah OA1. Sehingga kita kalau perbandingannya adalah negatif X per R. Konsep dari X per R adalah cos alfa. Berarti kalau negatif X per R sama dengan negatif cos alfa. Sehingga perbandingan trigonometri dari cos 180 derajat plus alfa sama dengan negatif cos alfa. Berikutnya tan. Tan sudut A1 OB atau sama dengan tan 180 derajat plus alfa atau sama dengan tan alfa pada segitiga A1 OB1 dengan siku-siku B1 adalah konsep tan adalah perbandingan sisi depan bagi samping. Sisi depannya adalah A1 B1, sampingnya adalah OB1. Sehingga kita peroleh perbandingannya adalah negatif Y per negatif X. Negatif bagi negatif adalah positif. Sehingga Y per X sama dengan tan alfa. Sehingga kita peroleh tan 180 derajat plus alfa itu sama dengan tan alfa. Jadi, simpulan yang kita peroleh dari perbandingan trigonometri sudut belah sini koran ketiga adalah yang pertama, sin 180 derajat plus alfa sama dengan negatif sin alfa. Kemudian yang kedua, cos 180 derajat plus alfa sama dengan negatif cos alfa. Kemudian tan 180 derajat plus alfa sama dengan tan alfa. Jadi, pada kuadran ketiga ini, yang positif adalah nilai tan. Adapun sin, cos itu bernilai negatif. Semoga apa yang kami sampaikan ini Anda sekalian mengerti, paham, dan selanjutnya setelah Anda sekalian menulisnya di buku catatan kalian, mari kita lihat sama-sama bagaimana contoh soal yang berkait dengan perbandingan trigonometri sudut relasi di kuadran ketiga. Yang pertama,
Tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah nilai dari sin 240 derajat. Dan ini 240 derajat itu terletak di kuadran ketiga, yaitu terletak di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya kita menggunakan tadi rumus pada kuadran ketiga tadi. Rumusnya adalah tadi sin 180 derajat plus alfa sama dengan negatif sin alfa. Nah, rumusnya. Tinggal kita ikuti rumusnya saja. Berarti sin theta sama dengan sin 180 derajat plus alfa sama dengan negatif sin alfa. Theta-nya adalah 240 derajat. Tinggal kita cari berapakah nilai alfanya. Kita lihat. Sin, ini salah tulis. Sebentar. Ini salah ketik. Sin 240 derajat sama dengan sin 180 derajat ditambah berapa supaya hasilnya sama dengan 240 derajat. Ternyata ditambah 60 derajat. Karena 180 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 240 derajat. Jadi nilai alfanya adalah 60 derajat. Kemudian tadi pada kuadran ketiga bahwasanya sin 180 derajat plus alfa sama dengan negatif sin alfa. Jadi sin 240 derajat sama dengan negatif sin 60 derajat. Kemudian berapakah nilai dari sin 60 derajat? Kita lihat. Nilainya adalah negatif setengah akar 3. Inilah contoh yang pertama. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Perintah yang sama. Tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah nilai dari cos 210 derajat. Pasti 210 derajat juga terletak di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Berarti 210 derajat adalah terletak di kuadran ketiga. Sama cara penyelesaiannya seperti nomor 1, yaitu kita ingat bagaimana rumus dari cos. Rumus cosnya adalah cos theta sama dengan cos alfa 180 derajat plus alfa, salah ketik ini. Ya. Cos theta sama dengan cos 180 derajat plus alfa sama dengan negatif cos alfa. Berarti nilai theta-nya adalah 210 derajat. Tinggal kita cari berapakah nilai alfanya. Kita lihat. Cos 210 derajat sama dengan cos 180 derajat ditambah 30 derajat. Karena 30 derajat ditambah dengan 180 derajat sama dengan 210 derajat sama. Berarti cos 210 derajat sama dengan negatif cos 30 derajat. Nilai dari cos 30 derajat adalah negatif setengah akar 3. Jadi gampang. Tinggal kalian ikuti rumus yang sudah ada. Tapi ingat, jangan sampai keliru menggunakannya.
Jadi rumus pada kuadran pertama beda dengan rumus pada kuadran kedua dan beda pada kuadran ketiga. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang ketiga. Berita yang sama, tanpa menggunakan kalkulator, itulah nilai dari tan 245 derajat. Ini juga termasuk di kuadran ketiga. Rumusnya adalah tan theta sama dengan tan 180 derajat plus alfa sama dengan tan alfa. Tadi terdapatkan pada kuadran ketiga yang positif adalah tan. Nilai tetanya berapa? Tetanya adalah 225 derajat. Tinggal kita cari nilai alfanya atau penambahannya supaya sama dengan 225 derajat. Kita lihat. Tan 225 derajat sama dengan tan 180 derajat plus 45 derajat. Karena 180 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 225 derajat. Jadi sama. Kemudian berdasarkan rumusnya adalah tan 225 derajat sama dengan tan 45 derajat. Tan 45 derajat berapa nilainya? Nilainya adalah 1. Nah, gampang. Mudah sekali. Tinggal ikuti rumusnya saja. Kemudian contoh soal yang keempat adalah tanpa menggunakan kalkulator, itulah nilai dari 2 sin 210 derajat ditambah cos 240 derajat. Kita lihat. Yang pertama kita cari nilai dari sin. Sin 210 derajat sama dengan sin 180 derajat plus 30 derajat. Tadi pada kuadran ketiga sin bernilai negatif. Jadi sin 210 derajat sama dengan negatif sin 30 derajat. Nilai dari sin negatif sin 30 derajat adalah negatif 1/2. Kemudian cos 240 derajat sama dengan cos 180 derajat ditambah 60 derajat. Tadi rumusnya adalah pada kuadran ketiga cos juga bernilai negatif. Sehingga cos 240 derajat sama dengan negatif cos 60 derajat. Nilai dari negatif cos 60 derajat sama dengan negatif 1/2. Kemudian tinggal kita masukkan di sini sesuai dengan perintah soal, yaitu nilai dari 2 sin 210 derajat ditambah 3 kali cos 210 derajat sama dengan 2 dikalikan negatif 1/2. Karena tadi nilai dari sin 210 derajat sama dengan negatif 1/2. Berarti 2 kali negatif 1/2. Kemudian ditambah 3 kali negatif setengah. Karena nilai dari cos 210 derajat adalah negatif setengah. Berarti 3 kali negatif 1/2. Kemudian secara aljabar 2 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 2/2. Kemudian 3 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 3/2. Karena penjemputnya sama, maka bisa langsung kita selesaikan, jabarkan. Yaitu negatif 2 dikurangi 3 atau negatif 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 5/2. Jadi hasil dari 2 kali sin 210 derajat ditambah 3 kali cos 240 derajat sama dengan negatif 5/2. Demikianlah beberapa contoh soal pada kuadran ketiga. Semoga dengan contoh soal ini bisa membuat Anda sekalian mengerti, paham tentang penerapan rumus surut relasi di kuadran ketiga. Jangan lupa ditulis di buku catatan kalian. Sebelum kami akhiri pada pertemuan yang 11 ini, seperti biasa, maka akan berikan tugas pada Anda sekalian. Ingat, tugas dikerjakan di buku tulis kalian, kemudian dikumpulkan melalui WA. Bagi Anda sekalian yang tidak mengumpulkan, maka tentunya nilai Anda pada pertemuan 11 ini
tidak ada atau sama dengan nilai 0. Hanya 2 soal. Yang pertama, hitunglah tanpa menggunakan kalkulator nilai dari 4 sin 240 derajat ditambah 2 kali cos 240 derajat. Kemudian yang kedua, hitunglah tanpa menggunakan kalkulator nilai dari tan 240 derajat. Jika Anda sekalian serius ingin belajar dan ingin mengerjakan tugas waktu, maka kalian hanya butuh waktu paling lama 30 menit. Itu dari menonton video pelajaran ini. Mengerjakan soal dibutuhkan waktu 10 menit yang lama. Jadi tinggal Anda sekalian, apakah mau mengerjakan tepat waktu atau suka menunda. Harapan kami, setiap tugas yang diberikan oleh guru kalian, oleh ustadz kalian, maka hendaklah kalian kerjakan tepat waktu. Tentunya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kemudahan. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan yang sebelah ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.